Apa beda Roh Kudus di Perjanjian Lama dan Roh Kudus di Perjanjian Baru ya? Apa bedanya? Kenapa harus ditunggu secara khusus di Perjanjian Baru itu? Apa istimewanya? Kok sampai harus ditunggu-tunggu? Kalau memang sudah ada di Perjanjian Lama sekalipun dia sudah ada, kok kenapa di Perjanjian Baru Yesus harus bilang ke murid-muridnya, tunggu, kamu semua tunggu. Kamu harus tunggu sampai dia turun. Ya, kenapa dia nggak langsung turun aja? Di Perjanjian Lama dia bisa langsung turun aja. Ya, kenapa dia harus ditunggu-tunggu di Perjanjian Baru? Jadi pelajaran kita katakan bagaimana murid-murid pada saat mereka menunggu kedatangan Roh Kudus, maka dikatakan apa? Maka mereka harus bersiap, harus dipersiapkan. Pada saat kita menunggu, kita harus dalam arti mempersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Persiapkan untuk menerima Roh Kudus. Persiapkan untuk melihat keberadaan kita. Kita melihat kebutuhan-kebutuhan kita. Ketidaksanggupan kita, karena pada saat kita melihat kekurangan-kekurangan kita, maka kita dapat melihat kebutuhan kita yang terbesar akan Roh Kudus. Kalau tidak, maka sayang sekali ya. Kalau tidak, mungkin kita tidak melihat kebutuhan kita akan Roh Kudus. Kalau kita pikir, saya lah orang yang seharusnya tepat untuk menjadi ini dan itu dan lain sebagainya. Jadi, anyway, kita lihat bagaimana dalam Kisah 1 ayat 4-5, Yesus minta mereka untuk tunggu ya. Ketika mereka makan bersama-sama, pada suatu ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan apa? Menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi itu yang dikatakan dalam Kisah 1 ayat 4-5. Itu juga yang dikatakan sebelumnya dalam kitab Lukas 24 ayat 49. Dan aku, Yesus katakan, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu Roh Kudus ya. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, yaitu kota Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi untuk menjalankan misi Tuhan, kita harus menggunakan kekuatan Tuhan. Kita harus menggunakan persediaan surga. Peperangan kita bukan lawan darah dan daging, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan apa? Dengan kekuatan surga. Apa itu? Kekuasaan dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus ya. Kekuatan Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat ya, jadi kalau kita lihat Roh Kudus itu sudah ada sebenarnya di Perjanjian Lama ya. Sudah ada. Ya, kenapa Yesus bilang harus tunggu? Di Perjanjian Lama itu sudah muncul Roh Kudus itu. Sepak terjang Roh Kudus itu sudah 88 kali. Roh Kudus itu ada kemunculannya itu kalau dilihat ada 88 kali. Tentu saja di Perjanjian Baru itu ada 262 kali, dan khususnya dalam kitab Kisah Para Rasul ya, di kitab Para Rasul itu ada 55 kali. Jadi banyak orang tidak heran, banyak orang katakan sesungguhnya kitab Kisah Para Rasul itu sesungguhnya bukan kitab Kisah Para Rasul, tetapi kitab Kisah Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus yang atur semua ya. Roh Kudus yang menyuruh Petrus untuk bertemu dengan Cornelius, Roh Kudus yang menyuruh Paulus untuk pergi ke sini, pergi ke situ dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya kisah Roh Kudus, tapi memang seperti kita lihat ya, Roh Kudus itu adalah oknum keilahian yang selalu bergerak di belakang layar. Yang dia lakukan bukan untuk fokus kepada dirinya, tapi untuk fokus kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan Yesus. Jadi Yesuslah Yesus yang akan menjadi fokus dari semua pekerjaan Roh Kudus. Dia selalu bergerak di belakang layar. Tetapi Roh Kudus itu sendiri ada apa ya? Ada di Perjanjian Lama. Nah, apa bedanya? Apa beda Roh Kudus di Perjanjian Lama dan Roh Kudus di Perjanjian Baru ya? Apa bedanya? Kenapa harus ditunggu secara khusus di Perjanjian Baru itu? Apa istimewanya? Kok sampai harus ditunggu-tunggu? Kalau memang sudah ada di Perjanjian Lama sekalipun dia sudah ada, kok kenapa di Perjanjian Baru Yesus harus bilang ke murid-muridnya, tunggu, kamu semua tunggu. Kamu harus tunggu sampai dia turun. Ya. Kenapa dia nggak langsung turun aja? Di Perjanjian Lama dia bisa langsung turun aja. Ya. Kenapa dia harus ditunggu-tunggu di Perjanjian Baru? Jadi, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, Roh Kudus itu diturunkan untuk beberapa orang yang ditentukan. Ya, Daud saja pernah mendapatkan Roh Kudus. Raja Saul sendiri sebelumnya dapatkan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus turun pada mereka. Jadi untuk beberapa orang. Tetapi bedanya, kenapa harus ditunggu? Karena di Perjanjian Baru atau sejak Perjanjian Baru, Roh Kudus dijanjikan bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk semua orang yang percaya
kepada Yesus. Semua orang yang apa? Yang akan diutus. Kita semua telah dimintakan untuk diutus ya. Dan kata rasul sesungguhnya secara generik ya. Tentu saja ada 12 rasul ya. 12 rasul atau rasul-rasul dari 12 rasul. Tetapi kata rasul itu sendiri itu berarti orang-orang yang diutus. Orang-orang yang diutus untuk menjadikan bangsa murid. Itu artinya secara umum ya, bukan secara khusus ya. Secara umum kita semua, saudara dan saya, kita itu adalah rasul-rasul. Kenapa? Karena kita dari kata rasul adalah orang-orang yang diutus. Orang-orang yang diutus. Jadi kita semua ya. Jadi kita lihat bagaimana rasul Roh Kudus itu telah diberikan untuk semua orang. Bukan hanya rasul-rasul. Bukan hanya rasul-rasul yang membawa kabar. Misalnya, Kisah 8 ayat 15-17. Setiba di situ, kedua rasul itu si Petrus dan Yohanes berdoa. Petrus dan Yohanes berdoa supaya orang-orang Samaria itu juga beroleh Roh Kudus. Bukan hanya mereka para rasul. Semua orang-orang yang percaya juga dapat apa? Menerima Roh Kudus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Kisah 19 ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu, ya si Paulus berkata kepada orang-orang ini, ya, kata Rasul Paulus pada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab Paulus, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kemudian dibaptiskanlah mereka oleh Rasul Paulus, menerima Roh Kudus. Ya. Jadi itulah, dan Roh Kudus inilah yang kemudian bukan hanya diberikan kepada semua umat manusia, Roh Kudus juga akan memberikan apa? Menguasai kita untuk memberikan dua hal. Ingat, salah satu adalah karunia rohani. Karunia rohani, kesanggupan untuk menjalankan misi Tuhan. Tetapi yang kedua, kita lihat bagaimana selain karunia rohani, Roh Kudus juga diberikan agar saudara dan saya memiliki buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Nanti kita akan lihat bagaimana buah roh ini, ya, walaupun dalam saat mereka menunggu dalam doa, tapi kita bisa melihat pada saat juga setelah mereka menerima Roh Kudus, kebaikan itu ada terus dalam hati murid-murid Tuhan Yesus atau rasul-rasul, ke-12 rasul-rasul. Anyway, mari kita lihat secara spesifik bahwa di Perjanjian Lama, Roh Kudus itu hanya akan pergi kepada oknum-oknum tertentu, tidak kepada semua orang. Tidak kepada semua orang. Sebagai contoh ya, dalam kitab Bilangan ada satu peristiwa yang cukup menarik, sangat menarik. Bagaimana Yosua minta kalau bisa semua orang dapat Roh Kudus gitu ya. Tapi tidak semua dapat. Tapi ini mari kita lihat. Jadi ada satu peristiwa yang menarik di sini ya. Setelah Musa datang keluar, Bilangan 11 ayat 24 sampai 29 katakan, setelah Musa datang keluar disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Lalu ia mengumpulkan 70 orang dari tua-tua bangsa. Ada 70 tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Tetapi pada saat itu sebelum kita baca terus, ketahuilah ada cuma 68 karena ada 2 orang yang tertinggal di kemah mereka. Jadi ada 68. Tapi anyway, mari kita baca. Ada 70 ya. Dikatakan sini mengumpulkan 70 orang dari tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hingga pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Jadi ada tua-tua bangsa Israel juga dapat dipenuhi roh dan mereka menjadi seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak ada lagi ya. Tetapi sesungguhnya setelah itu apa yang terjadi? Di ayatnya yang ke-26. Masih ada 2 orang. Jadi 70 akan diberikan mereka 70 tua-tua, tapi yang ada pada saat itu cuma 6 orang ya. Masih ada 2 orang yang tinggal di tempat perkemahan, yaitu seorang yang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu juga hingga pada mereka. Jadi padahal mereka itu tidak bersama-sama di Ka'bah ya. Mereka itu ada di kemah, tapi 68 di Ka'bah, dekat Ka'bah, yang 2 itu di kemah mereka masing-masing, tapi 70-70-nya itu juga sama-sama kepenuhan Roh Kudus ya. Jadi ketika roh itu hingga pada mereka, mereka itu tidak termasuk orang yang dicatat, tetapi mereka tidak turut pergi ke kemah, yaitu kemah Ka'bah ya. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan, di tempat kemah mereka masing-masing. Lalu berlalilah, ayat 27. Lalu berlalilah seorang muda memberitahukan kepada Musa. Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Seperti nabi di dalam Ka'bah. Waduh, apa kemudian yang terjadi kemudian?
Yosua berkomentar ya di ayat ini kita sudah baca ayat 27, ayat 28 Yosua berkomentar. Apa Yosua katakan dalam Bilangan 11 ayat 28? Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Dia katakan apa? Tuanku Musa, cegahlah mereka. Cegahlah si Meldad dan siapa tadi namanya? Meldad dan Edad ya. Si Medad dan Eldad. Dia katakan apa? Cegahlah ya. Cegahlah mereka. Jangan sampai si Meldad dan Edad itu kena kepenuhan roh. Kenapa? Karena mereka itu tidak sama-sama di Ka'bah ya. Mereka tidak bersekutu bersama-sama. Tapi apa jawab Musa? Ayat 29. Jadi maunya Yosua, jangan yang dua ini karena tidak bersama-sama ya, tidak mau bersama-sama, makanya janganlah mereka itu dapat itu Roh Kudus. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kamu kan hamba. Kamu gimana dong? Kamu mesti mensupport apa yang aku buat ya dengan kata lain. Musa katakan, tapi Musa kemudian katakan apa? Ini Musa katakan, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Jadi Musa katakan, saya sesungguhnya ingin bukan hanya 70 tua-tua, termasuk Eldad dan Medad ini. Kalau bisa seluruh umat itu menjadi apa? Nabi, mendapatkan curahan apa? Roh Kudus. Inilah kerinduan Musa ya. Inilah kerinduan Musa yang mana saat itu ya, si Yosua bilang, aduh, ya, bagaimana lah begitu ya. Tapi Musa maunya semua umat manusia mendapatkan Roh Kudus ya. Mendapatkan Roh Kudus. Roh Kudus untuk semua, dengan kata lainnya. Dan ini sudah dinyatakan kemudian oleh nabi-nabi sesudah Musa ya, seperti Yesaya. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Nah, saya buat kata air dan haus ini, saya garis bawahi itu ya, air dan haus, karena kita akan lihat ayat yang berhubungan dengan Yesaya 44 ayat 3 bicara tentang air dan haus ini juga akan muncul nantinya dalam kitab Yohanes. Jadi keep it in mind, dengan kata coba kita simpan kata air dan haus ini ya. Dikatakan apa? Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi rencana Tuhan, bukan hanya rencana Musa, bukan hanya keinginan Musa supaya umat-umat Tuhan itu memperoleh Roh Kudus, tapi itu juga adalah rancangan Tuhan kepada semua umat Tuhan untuk mendapatkan kuasa Roh Kudus. Tapi belum dapat di zaman Perjanjian Lama, belum ya. Itulah sebabnya dalam Yoel 2 ayat 28-29 juga dikatakan, kemudian pada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki, anakmu perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan dapat mimpi, teruna-terunamu akan dapatkan penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Rancangan Tuhan, Roh Kudus untuk semua. Rancangan Tuhan, semua umat manusia yang percaya, yang menerima Yesus Kristus, umat-umat Tuhan akan menerima. Tapi kapan itu? Di dalam nubuatan kitab Yosua dikatakan pada hari itu. Kapan hari itunya? Oke. Kapan? 1844 atau 2024 tahun depan begitu? Kapan hari itu roh itu diberikan kepada semua? Roh hujan awal ya, dari segi sejarah, roh hujan awal untuk seluruh umat manusia itu kapan sudah mulai munculnya ya. Jadi pada hari itu, pada hari-hari itu, kapan dan bagaimana ya. Mari kita lihat. Ada dua indikator. Kapan harinya dan apa yang telah terjadi pada hari itu ya. Yang pertama, mari kita lihat. Yohanes 7 ya. Nah, inilah tadi saya katakan dan kita biasa bicara tentang haus dan air ya. Yohanes 7 ayat 37 dan 39 katakan, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya itu apa? Yang dimaksudkan Yesus ayat 39. Yang dimaksudkannya itu apa? Ialah roh yang akan. Itu belum. Arti kata akan masih akan datang ya. Yaitu roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu, lebih jelas di sini dikatakan apa? Roh yang akan datang itu belum datang.
Kenapa itu roh itu belum datang? Ayat ini katakan, karena Yesus belum dimuliakan. Oke, Yesus belum dimuliakan. Jadi datangnya, poin pertama, indikator pertama, datangnya Roh Kudus untuk semua umat manusia itu hanya terjadi saat Yesus dimuliakan. Apa artinya saat Yesus dimuliakan? Apa saat Yesus ada di Bukit Transfigurasi waktu dia dimuliakan? Kapan dia dimuliakan? Waktu orang-orang nyanyi Hosana, waktu dia masuk ke Yerusalem. Wah, kemuliaan Yesus itu terjadi pada saat dia mati, ya, pada saat kematiannya. Jadi datangnya Roh Kudus untuk semua umat manusia itu, yaitu saat Yesus dimuliakan. Saat Yesus dimuliakan itu bicara pada saat dia mati. Yesus, pada saat ada orang-orang Greka yang mencoba untuk datang bertemu dengan Yesus dalam Yohanes 12. Mereka bertemu dengan Yesus, tapi apa yang Yesus katakan pada orang-orang Greka tersebut? Yohanes 12 ayat 23-24 katakan, Yesus menjawab mereka, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Telah tiba saatnya. Sebelumnya, pada saat Yesus mulaikan pekerjaannya, saat dia menjadikan air menjadi anggur di perkawinan di Kana, Yesus berkata kepada ibunya, ibu, waktuku saatnya itu belum tiba. Saatnya belum tiba. Tapi sekarang inilah kali pertama Yesus katakan, telah tiba saatnya telah tiba. Anak manusia dimuliakan. Apa artinya? Jika Yesus dimuliakan, kemudian dia katakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika biji gandum itu mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus sedang merujuk kepada dirinya. Merujuk kepada diri. Itulah sebabnya kelanjutannya. Kita terus baca Yohanes 12 ayat 31-33. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, dia bicara tentang dia ditinggikan, dia dimuliakan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ini poin pertama. Roh Kudus untuk turun seperti untuk semua. Nubuatan Yoel 2 tadi dipenuhi. Indikator pertama pada saat Yesus dimuliakan, pada saat Yesus mati di kayu salib. Tapi itu bukan hanya itu satu indikator. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, Roh Kudus sudah mulai turun. Ya, Yesus. Ya, tapi ada berikut, ada poin kedua. Ada poin kedua. Selain Yesus dimuliakan. Apa itu poin keduanya? Poin keduanya, datangnya Roh Kudus untuk semua umat manusia itu saat Yesus pergi diangkat ke surga. Oke? Inilah yang dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 7. Yang pertama, Roh Kudus turun saat Yesus mati, tapi belum Yesus. Makanya Yesus bilang ke murid-muridnya, jangan pergi dulu. Tunggu sebelum menjalankan misi. Betul, aku sudah mati, aku sudah dimuliakan, betul, tapi tunggu dulu. Karena apa? Ada yang keduanya ini harus terjadi dulu. Yaitu saat apa? Saat Yesus pergi ke surga. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jika Yesus pergi ke surga, ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur, comforter, itu merujuk kepada Roh Kudus, ya. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi datangnya Roh Kudus untuk semua umat manusia yang percaya. Maksud saya bukan semua umat manusia itu saya, tapi yang percaya, ya. Untuk semua umat manusia, bukan hanya nabi-nabi yang khusus seperti di perjanjian lama, orang-orang yang khusus, tapi untuk semua orang yang percaya pada Tuhan, untuk menjalankan misi Tuhan, itu setelah Yesus pergi ke surga. Ini bukan hanya Yohanes 16 ayat 7. Kita lihat ayat-ayat lainnya selain Yohanes 16 ayat 7. Efesus 4 ayat 7-8. Efesus 4 ayat 7-8 Rasul Paulus katakan apa? Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi itulah sebabnya saat Yesus naik ke surga, dia memberikan pemberian-pemberian. Apa itu? Roh Kudus yang memberikan karunia-karunia rohani kepada saudara dan saya. Roh Kudus yang memberikan apa? Buah-buah roh. Buah-buah roh seperti kebaikan, ya. Dan ini sudah kita lihat bagaimana kebaikan itu sudah mulai mengalir dari dalam diri umat-umat Tuhan yang bermohon agar datangnya Roh Kudus itu menjadi bagian mereka. Pada saat Yesus telah dimuliakan, setelah Yesus naik ke surga, pergi ke surga, murid-murid bersatu dalam doa. Bersatu mereka
dalam doa. Dan kita sudah bisa melihat bagaimana kuasa Roh Kudus, walaupun Pentakosta itu belum turun, ya, Roh Kudus pada saat itu belum turun secara sepenuhnya, tapi kita sudah bisa melihat bagaimana hati yang baik sudah disiapkan, ya, hati yang baik sudah disiapkan. Nah, saya ingin menunjukkan kebaikan hati pada saat murid-murid dalam berdoa bersatu, bersekutu, ya, tapi mereka sudah mulai memiliki hati yang baik. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Dalam Kisah 1 ayat 16, dikatakan bagaimana Petrus, ya, berbicara. Dia menjadi seperti mulai jadi pemimpin. Dia katakan, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas. Tapi coba kita lihat, apa yang Petrus katakan tentang Yudas. Kalau kita lihat sebelumnya, Lukas 6 ayat 16, bicara tentang Yudas, ini waduh, Yudas ini dicatat oleh penulis yang sama. Penulis kitab Lukas dan penulis kitab Kisah Para Rasul orang yang sama, Dr. Lukas, ya. Di dalam kitab Lukas 16 ayat 16 dikatakanlah Yudas itu waduh ditulis sebagai seorang yang memang ditulis nggak bagus sekali itu, Yon. Apa ditulis itu? Lukas 16 ayat 16 katakan, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Jadi Lukas 6 ayat 16 ayat sebelumnya bicara tentang rasul, nama-nama satu rasul dengan nama-nama rasul lain. Dan begitu tiba kepada Yudas Iskariot, gambaran Yudas Iskariot ya apa? Pengkhianat. Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Dituliskan begitu dalam kitab Lukas. Tapi coba kita lihat. Petrus yang sudah pernah menolak Yesus, yang sudah pernah merasakan bagaimana dia seharusnya tidak dapat diterima karena dia sendiri yang mengkhianati Yesus 3 kali. Dia memiliki kehalusan, ya, kebaikan. Ya. Apa yang dia tulis tentang Yudas? Dia nggak bilang Yudas si pengkhianat itu. Waduh, dia sudah, orang bilang ya pada saat kita berdoa menantikan Roh Kudus seperti mereka. Bukan hanya mereka minta hikmat agar supaya mereka dituntun, agar supaya mereka mendapatkan kira-kira jalan-jalan apa untuk menjalankan misi Tuhan, metode-metode apa untuk menjalankan misi Tuhan. Tetapi pada saat yang bersamaan, sementara mereka berdoa, saya percaya, mereka sedang mengintrospeksi diri mereka. Gantinya mereka melihat, aduh ini orang lain, ini Yudas, ini pengkhianat, dan lain sebagainya. Mereka introspeksi, dan Petrus saat itu juga dalam tangisan, saya percaya, dia mengintrospeksi setelah Yesus naik ke surga. Mereka berdoa bersama-sama, mereka merenungkan dosa-dosa mereka sendiri. Aduh, saya telah menolak Yesus. Saya telah menolak Yesus. Sayalah yang paling berdosa. Ya. Walaupun akhirnya dia yang memimpin, tapi dia tidak menyebutkan Yudas sebagai pengkhianat. Apa yang dia katakan tentang Yudas? Dia katakan apa? Dia cuma bilang aja, dia faktanya, tanpa harus bilang Yudas itu pengkhianat apa. Dia katakan apa? Yudas, dia katakan dalam Kisah 1 ayat 16. Ya, dikatakan tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dia lebih halus dengan kata lain, ya. Dia memiliki kehalusan apa ya? Kehalusan hati gitu, kebaikan hati. Gantinya dia menekan Yudas si pengkhianat. Dia katakan Yudas, dia pemimpin, ya. Dia juga pemimpin walaupun memimpin dalam hal yang salah, ya, memimpin orang-orang untuk menangkap Yesus. Tapi dia tidak sedang menyebut Yudas sebagai dengan satu satu julukan pengkhianat. Nggak begitu, ya. Artinya begini, saudara. Pada saat kita berdoa, pada saat kita merenungkan untuk penerimaan kepada Roh Kudus, mari kita pertama-tama melihat diri kita masing-masing. Jangan lihat orang lain. Aduh, saya puji Tuhan, saya tidak seperti pemungut cukai. Jangan seperti orang Farisi doa kita ataupun pemikiran kita. Lihat masing-masing kesalahan kita, ya. Masing-masing kesalahan kita, melihat orang lain itu dengan kebaikan yang lebih dapat diberikan, ya. Itulah sebabnya pada saat kita menunggu kuasa Roh dalam misi, pada saat kita menunggu turunnya Roh Kudus, 1 Yohanes 3, 22 dan 3 katakan, 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Pada saat kedatangan Yesus, kita akan menjadi sama seperti dia. Ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri, sama seperti dia yang adalah suci. Bagaimana kita menyucikan diri? Kita menyucikan diri bukan dengan kita menganggap diri kita suci sudah, atau meninggikan diri kita, oh saya sudah orang suci.
kita menyucikan diri kita. Bagaimana kita membasuh tubuh kita supaya kita bersih. Kita melihat sendiri kotoran-kotoran kita, di mana kotoran kita. Dan kita datang kepada air hidup kita, Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Tolong bersihkan kotoran-kotoran hidupan saya ya. Tolong bersihkan dosa-dosa saya. Itu proses penyucian. Proses penyucian bukan berarti kita itu menjadi orang-orang yang sok suci, yang sudah bisa begini. Tapi orang yang suci adalah orang yang melihat kebutuhannya akan kasih Kristus. Orang-orang yang melihat keberdosaannya. Orang-orang yang melihat kebutuhannya dan gantinya melihat orang lain, dia melihat bahwa saya perlu disucikan dari waktu ke waktu. Saya perlu dikuatkan dari waktu ke waktu. Saya perlu melihat dosa demi dosa yang biasa saya lakukan. Dan mohon kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak sanggup untuk mengalahkan dosa-dosa tersebut. Sucikanlah saya. Basuhlah saya. Bersihkanlah saya. Pada saat kita menunggu Yesus, biarlah kita menjadi seperti Yudas, seperti Petrus ini ya. Dia melihat dirinya. Dia melihat dirinya sebagai orang yang berdosa. Dia juga berkhianat. Makanya dia tidak menyebutkan Yudas si pengkhianat itu. Seperti yang dituliskan dalam kitab Lukas. Dia tidak bilang seperti itu. Karena dia menyadari dirinya juga adalah seorang pengkhianat. Dirinya juga seorang. Tapi itulah kita menyucikan diri kita. Pada saat kita melihat segala kekurangan-kekurangan kita dan melihat bahwa kepenuhan kita bukan pada saat kita kita inflate, ego kita tinggikan dengan segala kekuatan, kuasa yang kita miliki. Tapi kita segala sesuatu itu yang kita kelemahan-kelemahan kita minta Tuhan untuk mengampuninya. Kita minta Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Dan inilah yang dilakukan oleh para murid-murid itu. Murid-murid itu sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus disalibkan, mereka saling hajar-hajar siapa yang harus menjadi utama di antara kita, berkelahi mereka. Yesus harus menegur mereka yang selalu berkelahi. Tapi coba lihat, setelah mereka bersatu padu, apalagi setelah Roh Kudus turun di Pentakosta, coba kita lihat perubahan-perubahan yang terjadi kepada mereka. Kisah Para Rasul 1:15, ini sebelum Roh Kudus turun hari Pentakosta, berdirilah Petrus. Petrus sudah menjadi pemimpin mereka untuk menggantikan Yudas dalam kisah Para Rasul 1:15. Dan setelah Roh Kudus turun di hari Pentakosta dan kemudian mereka berkhotbah, apa yang terjadi? Kisah Para Rasul 2:14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang yang sedang mendengar khotbahnya Petrus ya. Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkanlah perkataanku ini, dan kemudian dia berkhotbah. Tapi apa yang saya mau tekankan di sini? Berdirilah, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Yang bahasa aslinya, bangkitlah Petrus berdiri di depan, in front of. Dia berada di depan ke-12 rasul. Tapi rasul-rasul lainnya gantinya bilang, kenapa si Petrus yang berdiri di depan? Bukannya, mestinya saya dong. Saya kan dekat kekasihnya Yesus, yang dikasih Yesus. Saya kan Yohanes dan lain sebagainya. Gantinya mereka pikir, ini Petrus ini atas kuasa dari mana nih? Ya. Gantinya dia rasul kedua, 11 rasul lain menekankan ego-ego mereka. Mereka membiarkan Petrus silakan. Petrus silakan. Dan bukan itu saja. Biasanya Yohanes dan Yakobus itu selalu ya Petrus, Yohanes dan Yakobus. Yohanes itu hanya mau selalu berjalan dengan saudaranya yang bernama Yakobus. Tapi kemudian setelah Roh Kudus turun kepada mereka, Kisah Para Rasul ayat 3. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 dan 4 menceritakan bagaimana gantinya Yohanes bilang, oh saya maunya hanya berjalan. Saya kalau menjalankan misi, saya maunya hanya dengan si Yakobus, saudara saya. Pada saat Roh Kudus turun pada mereka, tidak ada lagi yang harus mengatakan, oh saya begini, saya begitu, kamu itu beda. Tidak ya. Pada saat itu dikatakan apa? Pada pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Mau si Yohanes untuk berjalan bersama-sama dengan Petrus. Inilah akibat yang terjadi pada saat umat-umat Tuhan bersatu dalam doa. Pada saat umat-umat Tuhan bersatu dalam menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada saat kita, saudara dan saya, bersatu untuk menunggu kecurahan roh hujan akhir dalam diri kita. Roh Kudus hanya akan turun pada saat ego-ego kita. Ya. Kita yang merasa sakit hati kalau tidak dipilih. Kita yang merasa kita harusnya memegang jabatan ini atau jabatan itu dan lain sebagainya.
pada saat kita rela untuk membiarkan Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita, Roh Kudus yang menuntun kehidupan di jemaat kita, gantinya kita memaksakan kehendak kita. Kita yang atur-atur keinginan-keinginan kita. Kita membiarkan Roh Kudus yang bekerja. Biarlah itu ya, yang telah menjadi bagian rasul-rasul dapat menjadi bagian kita semua. Agar supaya pada saat kita menantikan Roh hujan akhir, kuasa Roh Kudus menjelang kedatangan Yesus kedua kali dengan sepenuhnya, kita disiapkan. Karena kita sudah memiliki satu kehidupan yang berfokus kepada misi Tuhan, yaitu penyelamatan jiwa-jiwa. Saya bawa ini dalam nama Yesus.